Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianda Sylvia dengan NIM 122380092. Di sini saya akan memaparkan program kerja yang akan saya bawakan pada KKN nanti. Yang pertama ini kita akan bahas latar belakangnya dulu. Secara geografis, Desa Mekarsari ini memiliki kawasan yang cukup subur dan cocok untuk pertanian, terutama tanaman pangan dan perkebunan seperti kelapa, pisang, serta padi dan lain-lainnya. Secara demografis, mayoritas penduduk di desa ini adalah petani. Secara sosial ekonominya, meski sudah ada kemajuan dalam beberapa aspek, tapi masih banyak tantangan terkait kemiskinan, rendahnya akses pendidikan tinggi, dan keterbatasan akses teknologi dan informasi di kalangan warga desa. Lalu secara infrastrukturnya, beberapa infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, dan fasilitas kesehatan mungkin belum merata. Lalu permasalahan di bidang DKV. Yang pertama itu desain informasi publik yang kurang efektif. Penggunaan spanduk, baliho, dan poster di desa ini mungkin masih menggunakan desain yang belum menarik dan tidak efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan tidak maksimal. Lalu yang kedua itu ada kurangnya kesadaran minat terhadap elemen visual dan warna terhadap anak-anak yang ada di sana. Lalu penyelesaian masalahnya, yang pertama itu membuat desain poster atau banner sesuai dengan elemen visual yang menarik dan tertata dengan menggunakan penggabungan warna yang cocok sehingga banyak yang tertarik untuk melihat informasi dari poster tersebut. Yang kedua itu untuk meningkatkan kesadaran minat anak-anak, saya akan membuat kompetisi dalam bidang gambar untuk melatih kreativitas anak-anak yang ada di desa tersebut. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama itu untuk penyebaran informasi yang efektif. Karena dengan adanya desain yang baik, informasi terkait kegiatan desa atau acara yang ada di desa tersebut dapat disebarkan lebih jelas dan menarik baik secara offline ataupun online. Yang kedua itu peningkatan keterampilan anak. Kompetisi menggambar memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar dan mengembangkan keterampilan teknis seperti menggambar, pewarnaan, dan penggunaan berbagai media seni. Manfaat sesuai SGDS, yang pertama itu pendidikan yang berkualitas. Poster atau banner yang informatif tentang kegiatan pendidikan, pelatihan, atau acara di desa dapat mendorong partisipasi aktif dan masyarakat dalam program-program pendidikan yang ada. Ini mendukung penyebaran informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas. Jadi kayak banner persuasif gitu supaya banyak masyarakat sana yang minat dengan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua itu industri, inovasi, dan infrastruktur. Dengan membuat desain yang menarik, desa dapat memanfaatkan kreativitas dalam menyampaikan informasi tentang desa ataupun acara yang ada di desa, yang mendorong inovasi dalam pengembangan ekonomi desa dan infrastruktur promosi yang lebih baik. Lagi-lagi ini tentang desain yang persuasif. Terus ini merupakan timelinenya. Di minggu pertama itu ada observasi dan formulasi konsep, poster, dan banner. Lalu di minggu kedua proses desain, revisi, dan produksi. Di minggu ketiga itu sosialisasi tentang kegiatan kompetisi menggambar. Di minggu terus pelaksanaannya dan pengumpulan karyanya. Lalu di minggu terakhir itu ada pengumuman dan penutupan. Nah, metode program kerja yang pertama, karena rencananya saya di sini ada 2 program kerja. Jika waktu yang memungkinkan akan saya laksanakan dua-duanya, jika tidak mungkin salah satu saja. Nah, metode program kerja yang pertama ini tujuan umumnya meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik di desa melalui desain yang menarik dan mudah dipahami, khususnya bagi anak-anak. Yang kedua, tujuan khususnya membuat desain spanduk, baliho, dan poster yang lebih menarik dan kreatif. Terus meningkatkan pemahaman anak-anak tentang informasi penting melalui visualisasi, membudayakan minat membaca dan belajar pada anak-anak. Sasarannya itu anak-anak usia sekolah dasar, masyarakat umum di desa.
Yang pertama itu analisis situasi dengan melakukan wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, guru, dan anak-anak untuk mengetahui persepsi mereka tentang desain informasi publik yang sudah ada. Yang kedua itu observasi langsung terhadap spanduk, baliho, dan poster yang ada di desa tersebut untuk mengidentifikasi kekurangan dari segi desain, warna, dan isi pesan. Lalu yang ketiga itu survei kecil-kecilan kepada anak-anak untuk mengetahui minat terhadap warna, gambar, dan jenis informasi apa yang menarik bagi mereka. Yang kedua itu mengeksekusinya atau membuat media visual yang menarik dan informatif. Lalu setelah membuat desain tersebut, memasang desain tersebut di tempat-tempat strategis yang ada di desa sana. Lalu melakukan evaluasi program. Nah, untuk metode program kerja yang kedua, tahap pelaksanaan program itu yang pertama tahap persiapan, menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kertas, spidol, alat tulis, pensil warna, dan lain-lain. Yang kedua itu menggunakan peserta workshop dan lomba gambar, membuat pelaksanaan jadwal kegiatan. Lalu yang kedua itu ada tahap pelaksanaan, yaitu melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan peserta secara aktif, lalu mengadakan lomba gambar dan memberikan hadiah bagi pemenang. Setelah itu melakukan evaluasi kembali. Nah, dampak sosialisasinya yang pertama itu meningkatkan kesadaran. Sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama anak-anak tentang pentingnya desain informasi publik yang menarik dan informatif. Mereka akan lebih menghargai informasi yang disajikan dengan visual yang menarik. Yang kedua itu ada meningkatkan partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain seperti lomba, desain, atau workshop akan meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi mereka terhadap program. Lalu yang terakhir itu ada memperkuat komunikasi. Sosialisasi menjadi wadah untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara mahasiswa KKN, perangkat desa, dan masyarakat. Hal ini akan mempermudah dalam menjalankan program. Lalu output program yang pertama itu desain informasi publik yang lebih menarik seperti desain spanduk, poster yang lebih segar, kreatif, dan sesuai dengan minat anak-anak, menggunakan warna-warna yang cerah, gambar yang menarik, dan font yang mudah dibaca. Media visual lainnya pengembangan media visual seperti komik atau infografis. Terus standar desainnya terbentuk standar desain informasi publik di desa yang dapat dijadikan acuan untuk pembuatan desain di masa yang akan mendatang. Yang kedua itu peningkatan pemahaman masyarakat, terutama anak-anak lebih memahami pentingnya desain yang menarik dalam menyampaikan informasi. Yang kedua itu meningkatkan minat baca pada anak-anak melalui media visual yang menarik. Lalu peningkatan partisipasi, jadi masyarakat lebih aktif terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan desain informasi publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.